Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nendin Dwi Prawesti. Kali ini akan mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Bab 1 pendahuluan dengan latar belakang. Belakang ini kita tahu bahwa bahasa sebagai alat komunikasi manusia, baik secara lisan maupun tulis. Ini berfungsi sebagai dasar bahasa setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status. Bahasa tidak dapat ditinggalkan, ia selalu mengikuti kehidupan manusia sehari-hari, baik sebagai manusia, anggota suku, maupun anggota bangsa. Semuanya itu dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan pemerintahan yang bersangkutan di negara kebijaksanaan nasional yang berisi perancangan, pengarahan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pemecahan keseluruhan masalah bahasa. Rumusan masalah ditunjukkan untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada pembahasan dalam makalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah sebagai berikut. Tentang pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Tujuan penulisan dalam makalah ditunjukkan untuk mencari tujuan dari dibahasnya pembahasan atau rumusan masalah dalam makalah. Adapun tujuan penulisan makalah sebagai berikut: mengetahui pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Bab 2 pembahasan. Pengaruh bahasa asing dengan pengertian interferensi menurut para ahli di bidang sosiolinguistik. Menurut pendapat Cer tahun 1998, interferensi pertama kali digunakan oleh Lorenz untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubung dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa yang lain, yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Peristiwa interferensi merupakan penyimpanan dalam penggunaan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain, juga menggunakan kausa dari bahasa lain dalam suatu kalimat. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan menjadi: 1. Kontak bahasa menimbulkan gejala interferensi dalam tuturan bahasawan. 2. Interferensi merupakan gejala penyusupan sistem suatu bahasa ke dalam bahasa lain. 3. Unsur bahasa yang menyusup ke dalam struktur bahasa yang lain dapat menimbulkan dampak negatif. 4. Interferensi merupakan gejala ujaran yang bersifat perseorangan, dan ruang geraknya dianggap sempit yang terjadi sebagai gejala viral speech. Contoh pengaruh bahasa asing. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruhnya bahasa asing terlihat pada kalimat berikut. Saya tinggal di Semarang, di mana ibu saya bekerja. Kalimat ini biasa jadi mendapat pengaruh bahasa Inggris. Lihat terjemahan kalimat berikut. I live in Semarang, where my mother works. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi, saya tinggal di Semarang, tempat ibu saya bekerja. Ketidaktepatan penggunaan di mana, yang mana, hal mana, di atas mana, dari mana, dengan siapa, kepada siapa, di dalam mana dalam konteks bahasa Indonesia. Sebetulnya kata ganti penghubung yang telah disebutkan di awal tadi bukanlah asli struktur bahasa Indonesia, namun merupakan struktur bahasa asing. Interferensi yang dimaksud di sini ialah penerapan dua sistem secara serempak pada suatu sistem bahasa. Pengaruh bahasa daerah. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi yaitu bahasa Indonesia. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa keanekaragaman budaya dan bahasa daerah merupakan keunikan tersendiri bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. Dengan keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaannya. Berbedanya bahasa di tiap-tiap daerah menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Masyarakat yang merantau ke ibu kota Jakarta mungkin lebih senang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah dengan orang yang berasal dari daerah yang sama. Salah satunya dikarenakan agar menambah keakraban di antara mereka. Dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Berikut merupakan pengaruh atau dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, dampak positif bahasa daerah. Bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata, sebagian kekayaan budaya bangsa Indonesia sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. 2. Dampak positif bahasa daerah. Bahasa daerah yang satu
sulit dipahami oleh orang lain. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Dapat menimbulkan kesalahpahaman. Pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia juga terdapat beberapa kata yang sama dalam tulisan dan pelafalan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Berikut beberapa contohnya. 1. Suwak dalam bahasa Sekayu, Sumsel, bermakna tidak ada. Suwak dalam bahasa Jawa bermakna sobek. 2. Kenek dalam bahasa Batak bermakna kernet atau pembantu supir. Kenek dalam bahasa Jawa bermakna kena. Melalui beberapa contoh itu, ternyata penggunaan bahasa daerah memiliki tafsiran yang berbeda dengan bahasa lain. Jika hal tersebut digunakan dalam situasi formal seperti seminar, lokakarya, simposium, proses belajar mengajar yang pesertanya beragam daerahnya yang akan memiliki tafsiran makna yang beragam. Oleh karena itu, penggunaan bahasa daerah harusnya pada waktunya, tempatnya, situasi, dan kondisi yang tepat. Bab 3 penutup. Kesimpulan, pengaruh bahasa asing tidak dapat dihindarkan dalam hubungan langsung antar bangsa karena sebuah bahasa yang masih berkembang memerlukan tambahan kosakata agar menjadi bahasa yang baik secara linguistik, sosial, dan politik. Bentuk serapan yang dianggap mengembangkan bahasa menerima secara positif adalah bentukan yang tunduk pada sistem bahasa penerima, bukan pada sistem bahasa yang mempengaruhinya. Pengaruh yang paling dapat diterima adalah pengaruh unsur makna atau konsep karena keduanya menyangkut kompleksitas budaya yang berbeda, sementara unsur bentuk atau struktur gramatika harus tetap dicarikan dalam bahasa penerima. Sekian dari saya, Nindin Dwi Prawisti, kurang lebihnya mohon diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.